Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kabar anak-anakku semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan, jangan lupa untuk cuci tangan, jangan lupa untuk memakai masker bila anak-anak keluar dari rumah. Dan jangan lupa juga untuk tetap rajin belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, kali ini bersama dengan Ustadz Zainul ya. Kita akan belajar seputar Microsoft Excel ya untuk kelas 5 ini. Apa itu Microsoft Excel? Simak penjelasan berikut ini. Nah, apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel itu adalah aplikasi pengolah angka buatan Microsoft yang tergabung dalam satu paket Microsoft Office ya. Itu adalah pengertian dari Microsoft Excel. Nah, bagaimana antarmuka atau tampilan dari Microsoft Excel? Coba kita buka aplikasi Microsoft Excel ya. Dan anak-anak juga bisa mencobanya di rumah ya dengan membuka aplikasi Microsoft Excel di laptop atau komputer masing-masing ya. Coba kita klik. Nah, ini dia tampilan dari Microsoft Excel. Memang agak sedikit berbeda dengan Microsoft Word ya. Karena kalau Microsoft Word itu adalah aplikasi pengolah kata, sedangkan Microsoft Excel ini adalah aplikasi pengolah angka. Oke, kita close dulu. Hal apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama itu adalah row. Apa itu row, anak-anak? Row itu adalah bagian dari worksheet yang melintang horizontal ke samping, ditandai dengan nomor angka 1, 2, 3 sampai 1.048.576. Itu adalah row. Ya, row itu horizontal ya, melintang horizontal. Sedangkan kolom itu adalah bagian dari worksheet yang melintang vertikal ke atas. Ya. Dan ditandai dengan huruf A, B, C dan seterusnya sampai dengan X, F, D. Itu adalah kolom. Ya, jadi kalau row itu horizontal, kalau kolom itu vertikal. Nah, itu bedanya ya anak-anak. Coba kita ke Microsoft Excel lagi. Nah, ini dia ya. Ini dia row dan kolom. Row itu melintang horizontal. Ya. Di sini ada angka 1, angka 2, kemudian 3, 4 dan seterusnya. Ini adalah row. Sedangkan kolom anak-anak itu melintang vertikal, ditandai dengan A, B, C dan seterusnya ya anak-anak. Ini kalau digeser ke samping banyak sekali ya. Itu row dan kolom. Ya, kita close. Kemudian selain itu ada yang namanya cell. Cell itu apa cell? Cell itu adalah sebuah kotak kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara row dan kolom. Atau sel itu juga dapat diartikan perpotongan kolom dan baris. Itu sel ya. Nah, coba kita ke Microsoft Excel lagi. Nah, ini sel. Kita warnai ya. Ini sel. Kemudian sel, perpotongan kolom dan baris, perpotongan kolom dan perpotongan baris. Itu sel ya anak-anak. Nah, penulisan sel ini itu urut dari kolom dulu baru baris. Jangan dibalik nanti ya. Semisal kita klik di sini B2 ya. Sel B2. Nah, penulisannya
ketika anak-anak nanti memasukkan formula ya, atau menghitung angka, itu ditulis dari kolom dulu, dari kolom ke baris, bukan dari baris ke kolom, nanti tidak akan berfungsi ya. Di sini B2, bukan 2B. Nah, itu salah anak-anak. Yang benar itu adalah B2 ya. Itu sel, pengertian dari sel. Nah, nanti ini akan kita pelajari lebih dalam lagi. Oke, kita close dulu dan save. Selain sel, itu juga ada yang namanya border and shading. Apa itu border and shading? Border di sini adalah menu yang bisa digunakan untuk mengatur bingkai atau garis luar dari sel. Itu border ya anak-anak. Kemudian shading merupakan pola atau warna yang bisa diterapkan pada data di Excel. Itu ya, itu border dan shading. Coba kita ke Microsoft Excel lagi. Yang mana yang border? Coba kita buat tabel. Misalnya di sini kita tulis contoh tabel. Nah, kita blok dulu ya. Kita blok dulu begini, sederhana dulu ya. Nah, di sini ada yang namanya menu border. Menu border. Kita bisa pilih di sini, banyak pilihannya ya. Kita pilih all border saja ya. Nah, ini border, akan keluar garis-garis nanti. Nah, itu contoh border ya anak-anak. Kemudian shading. Shading itu apa? Shading itu adalah warna ya. Seumpama kita ingin mewarnai sel, misalnya yang ingin kita warnai di atas misalnya ya, di atas ini contoh tabel ini, di sel yang paling atas misalnya, kita warnai tiga-tiganya. Di sini ada menu yang namanya fill color. Itu cara yang pertama anak-anak. Itu adalah cara yang pertama. Bisa mengklik di sini, bisa langsung. Nah, maka warnanya akan berubah ya, lain daripada yang lainnya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan cara yang kedua. Bagaimana caranya? Kita bisa mengeklik menu border ini. Kemudian di sini di paling bawah ini ada more border ya. Nah, kita klik di situ. Silahkan anak-anak klik fill ya, menu fill. Nah, di sini ada warnanya ya, ada pilihan warnanya. Bisa memilih warna sesuai yang kita inginkan. Nah, maka akan berubah juga. Tapi itu langkahnya masih banyak langkah ya. Kalau dengan menggunakan menu fill color ini, itu tidak usah banyak langkah. Kita kembalikan lagi. Cukup dengan mengklik ini saja ya. Nah, hanya beberapa langkah selesai. Kalau menggunakan cara yang tadi, itu masih banyak sekali langkah-langkahnya ya. Nah, itu fill, dan garis-garis ini adalah border ya. Itu contoh penerapan dari border and shading ya anak-anak. Oke, barangkali itu penjelasan dari Ustaz Zainul ya. Mungkin dari penjelasan tersebut ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Ustadz ya, boleh anak-anak ya. Oke, kita kembali. Nah, mungkin sekian dulu ya anak-anak penjelasan dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.